Halo para penggemar serial India Balika Fadu dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya guys. Di awal adegan kali ini kita masih menceritakan antara dua keluarga Shekhar dan keluarga Singh yang sedang bertikai ya guys. Sepertinya situasi ini semakin memanas sampai Anandi dimusuhi oleh keluarga mertuanya. Di awal cerita kali ini, di saat itu Shiv sedang duduk di kursi dan mengingat betapa Sanchi sangat menyukai Jagdish. Sanchi yang sedang menangis karena Jagdish pun menolak bahwa dia tidak mencintai Sanchi. Lalu di saat itu Shiv tampaknya dalam suasana hati yang sangat marah. Lalu Anandi datang ke sana untuk menghibur Shiv. Lalu di saat itu Anandi berkata, sebaiknya kau pergi dan berbicaralah dengan Sanchi. Dia akan merasa lebih baik. Lalu Shiv pun menjawab, apa yang bisa aku katakan padanya? Bahwa aku tidak bisa melakukan apapun saat orang lain terus mengkhianati dirinya. Aku baru saja akan pergi karena dia memiliki hubungan dengan keluargamu. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan dengan dia. Kau tahu Jagdish dengan sangat baik. Kau bisa mengatakan kepada kami untuk memutuskan sesuatu setelah berpikir dengan hati-hati bahwa ia tidak dapat dipercaya. Lalu setelah itu Shiv pun berdiri dan pergi dari sana. Lalu di adegan lainnya di rumah Singh, semua orang pun berkumpul di aula. Lalu Byron berkata, tampaknya seperti sesuatu yang benar-benar buruk akan datang. Lalu Kalyani juga berbicara, hal itu sudah terjadi. Berapa banyak hal itu akan mempengaruhi kita? Kita akan mengetahuinya sekarang. Mereka kemudian mendengar suara Manu memanggil nenek. Lalu mereka berbalik arah. Lalu di saat itu juga keluarga Singh melihat Jagdish pun datang dengan Ganga untuk memasuki rumah. Lalu Ganga tampaknya sangat takut. Jagdish menunjukkan bahwa dia akan mengurus semuanya. Namun sepertinya Sumitra tidak menyenangkan kehadiran Jagdish dan Ganga, sehingga Sumitra menghentikan mereka dan datang ke depan. Lalu di saat itu Sumitra pergi ke mereka. Lalu Sumitra pun berkata, apa yang kau lakukan di sini Jagdish? Kau tidak malu sama sekali membawa wanita ini ke sini. Apakah kau lupa bahwa ini bukan rumahmu? Ini bukan kuil di mana kau bisa menyimpan bunga dari jalan. Lalu Jagdish berkata, aku tidak berpikir ada sesuatu yang salah dengan apa yang terjadi. Aku setuju. Cara itu terjadi adalah tidak benar. Aku yang salah. Ganga tidak memiliki kesalahan dalam hal ini. Yang muda memiliki hak untuk meminta maaf kepada para orang tua. Jadi jangan mengambil hak itu. Lalu Sumitra berkata, ini adalah masalahmu. Kau percaya kepada hak-hak dan bukannya kewajibanmu. Permintaan maaf hanya untuk kesalahan dan bukannya dosa. Kau telah melakukan dosa dan itu juga untuk seorang wanita yang tidak memiliki identitas dan karakter. Lihatlah ayahmu, paman, dan nenekmu. Mereka selalu merasa bangga di depan semua orang. Tapi hari ini karena gadis ini kami tidak bisa menunjukkan wajah kami kepada siapapun. Jangan berpikir bahwa wanita ini akan mendapatkan hak untuk tinggal di rumah ini. Kau bisa pergi dari sini, Jagdish. Lalu di sisi lainnya, nenek Kalyani pun mendekat ke mereka. Lalu dia berkata, Jagdish, meskipun setelah begitu banyak yang terjadi, kau masih membawa Ganga ke rumah ini. Ganga, jangan buang rasa cinta dan hormat yang kau dapatkan dari rumah ini. Pikir sekali lagi apa yang akan terjadi dengan wanita tua ini. Aku menghabiskan umurku untuk mendapatkan rasa hormat ini. Dan dengan yang kau lakukan, semuanya akan hancur. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku ingin mempertahankan hal ini di rumah untuk Byron dan Fasan. Mereka adalah cahaya mataku, mereka masih denganku. Kasihanilah wanita tua ini, kumohon pergilah dari sini Jagdish.
Gangga yang mendengar perkataan keluarga Jagdish yang tidak suka padanya, lalu Gangga pun pergi. Tetapi Jagdish meraih tangannya dan menghentikannya. Lalu Gangga pun berkata, "Aku akan menunggu di luar." Jagdish lalu mengizinkannya keluar. Lalu Bairon pun berkata, "Kau bukan anak kecil lagi, Jagdish. Sudah menjadi tugasmu untuk memberitahu keluargamu apa yang ada dalam pikiranmu dan apa yang kau inginkan." Lalu di saat itu juga Jagdish menjawab perkataan ayahnya, "Jika aku mengatakan kepada kalian semua tentang ini, apa ada orang yang akan mengerti aku? Jika aku mengatakan kepada kalian semua bahwa Sanchi tidak layak untuk rumah ini, akankah kalian semua percaya padaku?" Di saat Jagdish berbicara tentang kejelekan Sanchi, ibu nenek pun tidak terima sepertinya. Setelah itu Kalyani berkata, "Aku di sini, ayahmu juga ada di sini. Kau bisa memberitahu kami. Kami tidaklah bodoh sehingga kami tidak akan mampu memahamimu. Kau sendiri yang menyetujui perjodohanmu dengan Sanchi dan kami hanya mengikutimu. Mengapa kau tidak mengatakan pada waktu itu dan baru mengatakannya sekarang siapa yang pantas dan siapa yang tidak? Kau juga telah menghancurkan keluarga Anandi. Kami tidak bisa menunjukkan wajah kami lagi kepada mereka. Ini akan lebih baik jika aku mati dan tidak melihat hari ini." Lalu di saat mereka sedang berbicara kepada Jagdish, Fasan pun datang ke ibunya. Lalu Fasan berkata, "Tenanglah ibu, coba kau beritahu aku Jagdish mengapa Sanchi tidak layak menjadi menantu dari rumah ini. Apa yang kau pikir kalau kami tidak akan dapat memahamimu?" Lalu di saat itu juga Jagdish pun berkata, "Sama seperti kalian semua, aku juga berpikir bahwa Sanchi ingin menjadi bagian dari rumah ini. Tapi hari itu sangat mendengar semuanya sendiri, aku hancur." Jagdish memberitahu semua orang tentang percakapan Sanchi dengan teman-temannya di restoran. Lalu Sumitra pun ikut berkata, "Dan dengan mendengar semua itu kau memutuskan bahwa kau tidak akan menikahi Sanchi dan menikah dengan Gangga. Mereka sudah menjelaskannya di rumah sakit. Mengapa Sanchi mengatakan semua itu? Kau tidak berpikir untuk mencoba berbicara dengan Sanchi. Kau bertunangan dengannya, kau punya hak penuh untuk bertanya. Tapi tidak, kau tidak berbicara dengannya atau memberitahu kami. Kau mengambil keputusan besar sendiri. Sekarang kau merasa kalau ayah Sanchi benar, bahwa kau hanya menunggu alasan untuk menikahi Gangga." Lalu di saat itu Jagdish juga menjawab lagi, "Percayalah ibu, Gangga bukanlah alasan. Jika saja memang seperti itu, maka aku akan menikahi Gangga dari 6 bulan yang lalu." Lalu Jagdish berkata, "Aku menyadari bahwa saat itu aku mencintai Gangga, tapi aku mendendam semuanya sendiri dan tidak memberitahu siapapun, bahkan tidak pada Gangga. Karena aku berpikir bahwa aku sudah bertunangan dengan Sanchi dan mundur dari itu akan menyakiti kedua keluarga. Itu sebabnya aku pergi ke Mumbai dengan alasan studi. Namun saat aku mendengar Sanchi berbicara dengan teman-temannya, aku menyadari apa yang dia inginkan dari pernikahan ini. Apa niatnya? Apa yang dia pikir tentang keluargaku? Aku tidak bisa mengendalikan diri. Aku memilih untuk menyalahkan diriku sendiri. Jadi itu sebabnya aku pergi ke sana sendiri. Lalu aku kembali ke rumah dan hendak memberitahu kalian semua. Tapi aku mendapat telepon dari Mang Lore kalau Gangga sedang dalam masalah. Jadi aku harus pergi ke sana. Kemudian situasi memaksaku untuk menikahi Gangga. Hari ini aku dapat mengatakan dengan keyakinan penuh bahwa Gangga yang terbaik bagiku. Dan bukan hanya aku, tapi juga untuk keluarga kita." Setelah Jagdish berbicara, Kalyani pun menjawab pertanyaannya dan perkataannya. "Tetapi kau mengacaukan segalanya dengan melakukan apa yang kau inginkan. Kau tidak berpikir tentang Anandi sama sekali. Sebelumnya kami berpikir kalau kau tidak akan melakukan apapun yang akan menempatkan Anandi ke dalam kesulitan. Tapi ternyata itulah yang kau lakukan karenamu mertua Anandi memutuskan hubungannya dengan kita. Apakah ia bisa hidup dalam keluarganya sekarang?"
Sekian dan terima kasih untuk hipnosis Balika Fadu hari ini ya guys. Jangan lupa Anda tekan tombol subscribe, notifikasinya dan like komennya agar Anda tidak tertinggal cerita-cerita baru dari channel kami. Terima kasih, bye-bye.